Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Android yang telah saya buat dan rekan saya buat menggunakan Adobe Flash CS6. Nah, pertama kita membuka file yang telah ada. Kita buka dengan Adobe Flash CS6. Nah, akan tampil seperti ini. Di tampilan awalnya saya membuat seperti ini. Untuk teksnya, untuk judulnya kita membuat dengan menggunakan text tool, judulnya Basic Pedagogic Guru, dan untuk tombol masuknya kita menggunakan rectangle tool, kemudian kita buat berbentuk persegi panjang, kemudian kita ubah menjadi titiknya menjadi button, yaitu dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih convert to symbol, kemudian pilih tipe, tipenya itu button. Untuk namanya kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk backgroundnya sendiri kita bisa langsung mendrag dari file yang telah ada. Untuk yang berikutnya akan tampil seperti ini, menu dan profil. Untuk menu profilnya pembuatannya sama seperti tombol masuk tadi. Nah, untuk ini kita bisa membuat bentuk dengan menggunakan tadi, hanya saja tipenya kita rubah menjadi multi click. Nah, untuk itu setelah itu kita klik kanan dan kita rubah warnanya sesuai yang kita inginkan. Dengan pertama-tama kita mengklik F6. Nah, setelah itu kita lakukan kepada 8 gambar ini, 8 bentuk ini. Nah, kita pindah ke frame berikutnya yang di sini ada kompetensi inti 7. Nah, di kompetensi inti 7 kita membuatnya itu sama seperti tadi. Untuk tulisan kompetensi inti 7-nya menggunakan rectangle tool. Nah, untuk tulisannya kita menggunakan text tool. Kemudian untuk bentuknya, untuk warnanya kita pilih alpha-nya itu 50%. Nah, untuk tombol selanjutnya itu kita bisa mendapatkannya di window, kemudian pilih command library, kemudian pilih button. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Di sini library kita pilih playback, kemudian pilih yang get left, kemudian kita bisa menggeraknya. Nah, setelah itu kita pindah ke frame berikutnya. Itu caranya masih sama seperti yang frame selanjutnya. Itu ada yang berbeda karena di sini ada yang menggunakan scroll pen yang nantinya akan berfungsi untuk mengataskan dan mengkebawahkannya. Nah, untuk scroll pen sendiri kita bisa klik window, kemudian pilih komponen, kemudian pilih scroll pen. Scroll pen ini kita bisa langsung mendragnya saja ke frame. Nah, kita atur ukurannya menjadi 480 dan 490. Kemudian untuk teksnya kita bisa membuatnya dengan menggunakan rectangle tool. Kita buat ukurannya kecil saja dulu, kemudian kita bisa double kliknya di bentuk yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita menyisipkan teks yang berkaitan dengan implementasinya ini. Nah, disitu kan panjang nih. Nah, kemudian kita bisa atur ukurannya sesuai dengan teksnya itu. Nah, kemudian kita bisa kembali ke scan. Nah, di frame berikutnya itu masih sama caranya. Untuk tujuan kita menggunakan itu scroll pen. Nah, untuk
untuk actionnya sendiri kita klik di frame-nya, di layernya, kemudian klik kanan, kemudian pilih action. Nah, caranya seperti ini. 496 itu adalah dari 480 ditambah 16. Untuk ukuran yang lainnya pun sama. Kemudian kita pindah ke frame berikutnya. Untuk sumber caranya masih sama seperti frame yang sebelumnya ini. Kemudian untuk menunya kita bisa membuat dengan menggunakan rectangle tool, kemudian kita bisa duplikat menjadi 5, kemudian kita beri nama satu-satu dan kita beri tipe pada masing-masing itu button agar bisa mengkliknya menjadi tombol. Kemudian pindah ke frame berikutnya. Di sini ada profil, caranya masih sama seperti yang tadi, sama seperti yang ini. Hanya saja di sini kita menggunakan foto. Untuk foto sendiri kita bisa langsung mendragnya dari file yang telah ada, sama seperti kita menyisipkan background. Nah, kemudian kita pindah ke frame berikutnya. Di sini ada tujuan. Untuk tujuan sendiri caranya itu masih sama seperti yang tadi. Tujuan di sini adalah mengapa kita harus menerapkan kompetensi mata pelajaran 7.1 dan 7.2. Nah, di sini ada tampilan menu. Di frame berikutnya ada tampilan menu. Untuk menu sendiri ini ada kompetensi mata pelajaran 7.1 dan kompetensi mata pelajaran 7.2. Membuat menu pada umumnya. Kemudian kita pindah ke frame berikutnya. Di sini ada profil. Profil itu pembuatannya sama seperti tadi. Profil yang sebelumnya kita bisa mendrag foto dari file yang telah ada. Kemudian kita pindah ke frame berikutnya. Di situ ada teori. Teori itu masih sama seperti pembuatannya sama seperti implementasi ini. Kita menggunakan scroll pen. Nah, teori di sini adalah teori pendukung dari kompetensi mata pelajaran 7.1 dan 7.2. Nah, caranya masih sama. Untuk actionnya kita mengklik di sini, di layernya, kemudian klik kanan dan pilih action. Nah, kemudian di frame selanjutnya ada implementasi. Implementasi itu masih sama seperti yang tadi, hanya saja ini implementasi dari kompetensi mata pelajaran 7.2. Cara pembuatannya itu sama seperti yang tadi, kita menggunakan scroll pen. Nah, setelah itu di frame berikutnya itu ada sumber. Untuk sumber pun sama, cara pembuatannya masih sama seperti yang tadi. Kemudian di frame berikutnya itu ada kompetensi mata pelajaran 7.2. Nah, isinya itu berkomunikasi secara tertib, empatik, dan santun dengan etika didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan dan atau permainan. Nah, cara pembuatannya itu masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, di frame berikutnya di sini ada teori pendukung juga. Dari ini adalah teori pendukung dari kompetensi mata pelajaran 7.1. Caranya juga masih sama, karena di sini teksnya banyak, kita menggunakan scroll pen yang membuat tombol kembali dengan mengklik ini. Kemudian di frame berikutnya di sini ada menu dari kompetensi mata pelajaran 7.2. Sama seperti tadi, menu yang tadi kita menduplikatnya, membuatnya menjadi 5. Kemudian kita pindah ke definisi. Nah, definisi ini adalah
Definisi dari kompetensi mata pelajaran 7.1 dan 7.2 masih sama, berkaitan dengan komunikasi efektif, komunikasi empatik, dan komunikasi santun. Dan membuatnya pun sama, kita menggunakan scroll pen untuk actionnya. Kita bisa mengklik kanan dan delay action. Nah, karena frame-frame ini masih terlihat belum berurutan, maka ketika kita mengaction setiap frame-nya, kita harus jeli melihat ini frame berapa dan akan dilarikan ke frame berapa. Untuk frame yang ini, frame masuk, kita bisa mengklik di sini, kemudian kita pilih action, kemudian kita pilih kode snowpad. Nah, kode snowpadnya itu kita pilih yang navigation, timeline navigation, kemudian kita klik double, kemudian kita pilih yang kedua, klik to tutup dan and play. Nah, di sini saya menggunakan actionnya ini foto and stop, kemudian ini kita rubah menjadi sesuai yang kita inginkan. Kita pindah ke frame yang mana yang seharusnya. Sini saya memilih frame 42 untuk dan kita lakukan sama, dan kita melakukan hal yang sama untuk setiap frame-nya. Kita atur sesuai dengan kemana frame ini akan dituju, dan kita hanya perlu mengubah edge-nya saja, frame-nya saja. Sini kan ada nama bentuk frame-nya, dan kita bisa melakukan ke semuanya seperti ini. Ya. Udah. Nah, setelah kita mengatur frame-nya menggunakan action yang tadi, agar bisa aplikasikannya di handphone, kita harus membuat sertifikatnya. Nah, caranya kita pilih ini, edit application setting, kita klik, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, untuk generalnya kita bisa menuliskan KGNT 7 atau yang lain. Nah, kemudian kita copy ke aplikasi name-nya. Nah, kemudian kita pilih full screen. Nah, untuk itu, kemudian kita pilih deployment. Nah, di deployment ini, kalau misalnya belum ada, kita bisa mengkliknya. Kita pilih create. Nah, akan tampil seperti ini. Kita pilih publisher name-nya itu mau apa. Ini yang sama, organization unitnya sama. Kemudian kita bisa mengubah country-nya menjadi ID. Kemudian kita bisa menuliskan password. Dan untuk save as-nya kita bisa untuk save as-nya ke tempat yang kita inginkan, kemudian kita pilih OK. Nah, untuk ikonnya kita pilih yang icon 72x72. Nah, di sini saya pilih. Nah, untuk ikonnya saya memilih icon ini. Kita bisa pilih yang mana aja yang kita inginkan. Setelah diisi semuanya, kemudian kita bisa mengklik publish. Nah, publish itu nantinya akan memunculkan file yang bertipe APK. Itu adalah proses pembuatan dari aplikasi Android yang telah saya dan rekan saya buat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.